Babel itu jajahannya ya, dari mulai Afrika sampai India. Banyak banget. Ya, makanya saking banyaknya, mereka itu disatukan dengan bahasa. Yang kalau sekarang ini kayak bahasa Inggris lah. Namanya bahasa Aramik. Nah, ternyata pasal yang ke-2 ayat 5 sampai pasal 7 itu ditulis dalam bahasa Arab. Artinya ditujukan buat semua orang di dunia waktu itu. Ya kan? Nah, kalau kita melihat Babel itu sendiri, wilayahnya kota Babel saja itu gede sekali, ratusan kilometer persegi. Ya, itu luas banget. Tapi jajahannya sendiri itu mulai dari Afrika sampai India. Ya, banyak suku bangsa. Nah, untuk menyatukannya, mereka memakai bahasa Arab. Nah, pasal 2 ayat 5 sampai pasal yang ke-7 itu ditulis dalam bahasa Arab. Justru di pasal 2 sampai pasal 7 itu terjadi banyak demonstrasi kuasa Allah. Tuhan show up. Ya, Tuhan membuktikan siapa dirinya. Misal khotbah singa, misal jari-jari yang di dinding, ya, mene-mene tekel ufarsim. Kemudian misal termasuk di pasal 3 ini, ya, yaitu waktu Sadra Mesa Abednego itu dibuang ke dalam api. Di dalam api. Nah, tapi yang mengejutkan saya, ya jelas kitab Daniel yang menulis Daniel. Kitab Daniel yang menulis Daniel. Tapi yang aneh kok di pasal 3 Daniel nggak ada. Justru itu sebuah center dari kitab Daniel, di mana terjadi keajaiban, keanehan, kedahsyatan. Tuhan show up, Tuhan buktikan siapa dirinya kepada seluruh dunia. Waktu itu Nebukadnezar bikin patung yang tinggi dari emas. Ya, emas itu lambang daripada kemewahan dunia lah. Ya kan? Tapi yang aneh, Danielnya nggak ada. Danielnya nggak ada. Ya, kalau saya boleh tarik prinsipnya begini, memang nggak ada waktunya sekarang ini one man show. Nggak ada sekarang ini. Orang-orang muncul sendirian top-top udah enggak. Selebriti rohani udah enggak. Nggak ada nama perorangan yang muncul. Udah, memang nggak boleh. Nanti sombong. Ya, yang ada adalah komunal. Jadi kalau empowerment ini memang adalah fokusnya untuk membangun komunal, udah paling tepat. Ya kan? Nggak ada, nama Daniel nggak ada. Daniel nggak muncul sama sekali. Dan Daniel itu kalau Bapak Ibu coba selidiki, itu kan dia itu mentornya keluarga istana, mentornya Nebukadnezar dan anak-anaknya. Makanya Daniel diberi kekuasaan untuk jadi gubernur, nggak mau, dia lebih tinggal di istana untuk mentor mereka, karena buat Daniel memenangkan Nebukadnezar, memenangkan dunia. Dia berpikirnya strategis. Ya, jabatannya dikasih ke teman-temannya, Sadra, Mesa, Abednego dan sebagainya kan. Daniel sendiri stay di istana karena dia mau mentor Nebukadnezar. Karena waktu itu Nebukadnezar kan penguasa dunia. Ya, jadi yang hebat yang ada adalah Sadra, Mesa dan Abednego. Jadi yang ada komunal. Jadi artinya saya ingin katakan ini buat Bapak Ibu semua, bahwa jalan di dalam api seperti sekarang ini tidak boleh sendirian, harus dalam komunal. Ya, jadi hanya komunal lain yang bisa tahan di dalam api sekarang ini. Ya, di tengah krisis yang sekarang ini terjadi. Yang Going katakan sekarang aneh krisisnya kan. Supply dan demand sama-sama berat sekarang ini. Ya, itu memang sekarang ini terjadi kan. Saudara udah diajar di empowerment untuk bisnis program kan, bahwa supply dan demand sekarang sama-sama berat mereka. Ya, ini semester tahun depan ini ekonomi akan berat sekali. Kalau ngomong prinsip dunia ya akan berat lah. Ya, sekarang ini angka orang miskin makin banyak, pengangguran makin banyak, dan kalau pengangguran banyak ya kejahatan akan makin meningkat, konflik sosial akan makin berat, ditambah kekecewaan, ditambah orang sekarang sakit mental lebih banyak daripada yang sakit fisik. Ya, itu orang sakit mental sekarang jauh lebih banyak daripada orang yang sakit fisik, bayangkan. Nah, kita mesti bersiap ini. Kita ada di dalam api ini. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa sekali adalah, sekali lagi, ya,
komunal. Ya, oh iya, Elia pernah turunkan api waktu di Gunung Karmel, 1 Raja-Raja pasal 19. Tapi Elia tidak bisa jalan di dalam api. Walaupun dia seorang, menurut saya Superman lah, manusia super itu hebat, Elia, bayangkan, diurapi, tapi dia tidak bisa jalan di dalam api. Dia bisa turunkan api, tapi tidak bisa jalan di dalam api. Siapa lagi? Musa lihat api, ya maksudnya semak terbakar, semak keluar api, tapi tidak terbakar kan, semak keluar api. Tapi Musa tidak jalan di dalam api. Satu-satunya peristiwa di mana manusia jalan di dalam api hanya ada di kitab Daniel pasal yang ketiga. Dan itu seluruh dunia ngumpul itu. Wakil-wakil dari kerajaan Babel ngumpul semua dari Afrika sampai India. Para bangsawan, para bupati, para gubernur, para ahli keuangan, ahli politik, ahli hukum, para hakim, semua ngumpul jadi satu untuk melihat apa yang terjadi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk coba kita baca beberapa ayat saja. Kita tahu kan, Nebukadnezar bikin patung dari emas, kemudian diperintahkan kalau tidak menyembah, begitu mendengar suara musik, ya seruling, ceracap, kecapi, apa semuanya, rebana, begitu dibunyikan mereka harus semua sujud menyembah. Jadi ini isu pada penyembahan. Siapa yang menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan? Ya. Nah, begitu kemudian mereka mendengar itu, semua harus sujud menyembah patung itu. Tapi Alkitab berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak menyembah kan. Daniel sekali lagi nggak ada. Kalau Daniel ada, mungkin dia bisa intervensi. Artinya kualitas dari komunal ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, memang bukan kalengan. Bukan komunitas yang kaleng-kaleng. Kan ada kadang-kala komunal keren-keren, tapi ternyata kualitasnya kualitas yang tidak bermutu, tidak qualified. Tapi ini mereka ini orang-orang yang memang terbukti kualitasnya. Ya, tanpa intervensi dari Daniel, mereka terbukti begitu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita membaca Daniel pasal 3. Coba kita lihat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 kali ya. 3 ayat saja, kita coba akan bedah beberapa hal ini. Saya berharap ini menjadi perenungan kita. Saya nggak tahu kenapa dari tadi, dari kemarin coba merenung, Tuhan mau sampaikan apa di pertemuan virtual empowerment malam ini. Karena saya tahu bahwa sekali lagi Bapak Ibu sudah banyak mendengar yang saya yakin luar biasa memberkati. Tapi Tuhan taruh ini di hati saya. Coba kita lihat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada guna dijawab kepada dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Boleh lompat ayat yang ke-24 sampai 25 ya. Ada 2 ayat lagi. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun, dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin. Buat firman Tuhan, dan Bapak Ibu bisa baca secara tuntas keseluruhan. Nah, dari ayat-ayat ini, sekali lagi, ini adalah kekuatan komunal. Hanya komunal lah yang sehati, yang betul-betul sehatinya kuat, berbagi hidupnya kuat.
yang hanya mampu di tengah-tengah api yang sekarang ini sedang membara. Itu hanya komunal. Sekali lagi saya katakan, Musa lihat api, Elia turunkan api, tapi mereka tidak bisa berjalan dan hidup di dalam api. Hanya Sadra, Mesakh, dan Abednego yang bisa mengalami itu. Jadi komunal. Highlight bahwa ini bicara tentang komunitas, ini bicara tentang kekuatan komunal. Jadi hanya komunal lah yang mampu. Tidak lagi perorangan, tidak lagi ada Superman, tidak ada lagi orang yang merasa sendirian bisa mampu. Saya tahu saya tidak akan buang. Ya, saya sampai hari ini bisa ada, ya saya bersyukur. Ya, teman-teman jelas para pembina Isra, walaupun fisikal kita jarang ketemu, tapi dari hati kita sungguh saling menopang satu dengan yang lain, ya. Dengan Kowing, dengan Kosem, dengan Pak Omiel, dengan Kaju, dengan Onak, dengan yang lainnya, kita saling support sampai hari ini. Ya, udah puluhan tahun kita bersama-sama as a komunal. Nah, ternyata betul, ternyata bahwa waktu kita berjalan di dalam api, cuman saya ingatkan saja, ya komunal kalau lagi ada di dalam api, tolong jangan ada yang bawa bensin atau bahan bakar, jangan. Pasti bisa meledak, jangan. Ya, jangan. Tanggalkan itu pahit-pahit, sombong-sombong, ya egois-egois, kepentingan-kepentingan ambisi yang terselubung. Ya, tinggalkan itu. Jangan bawa bensin di dalam api. Nggak bisa, wong di dalam api kok bawa bensin. Jangan. Mesti harus ditinggalkan itu. Semua ya kelicikan-kelicikan, maksud terselubung, pahit-pahit, ego-ego, iri hati, semua kefasikan yang tersembunyi, please buang itu. Karena ini kita lagi tidak main-main, kita ada di dalam api. Ya, nah saya akan berikan beberapa hal, akan belajar bersama-sama, ya. Tapi menurut saya justru ini pemandangan luar biasa. Makanya tadi saya katakan, sebutkan tempat yang Bapak Ibu pernah pergi. Manalah, Skandinavia lah, mungkin Tokyo lah, atau Australia lah, atau mana lah, yang view-nya bagus-bagus, yang pemandangannya romantis, yang luar biasa. Ya, sebutkan, terserah. Mau pegunungan, mau pantai, mau apa saja Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang bisa menandingi pemandangan ini. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Coba, Bapak Ibu yang punya orang tua, yang usianya mungkin 60 tahun di atas, atau 70 tahun, atau punya om atau tante, tanya sama mereka, beliau-beliau, ya, pernah nggak lihat orang berjalan di dalam api tapi kuat? Saya yakin nggak ada. Tapi ternyata Alkitab memberi kita sebuah narasi yang menurut saya begitu luar biasa. Makanya saya percaya sekali. Ini Tuhan lagi show up sekarang ini. Tuhan lagi demonstrasikan sesuatu. Saya yakin. Ya, udahlah, orang mau ngomong ini teori konspirasi, mau apa? Memang kenyataannya COVID ada kok. Ada. Mau ngomong orang berkata apa? Kenyataannya ada. Tapi ini waktunya Tuhan akan demonstrasikan sesuatu yang dahsyat. Percaya. Saya yakin sekali. Tapi lewat komunal, please. Tidak ada yang boleh sendirian. Dilarang sendirian. Tidak ada Superman lagi. Tidak ada nama satu orang yang hebat-hebat muncul. Udah. Tidak ada artis-artis rohani. Tidak ada. Rubin Om tidak berdaya sama sekali. Ya, kalau saya tidak ditopang oleh komunal yang tulus, komunal yang sehati, komunal yang bisa menangis bersama, komunal yang bisa berbagi, komunal yang bisa saling menguatkan, komunal yang tidak akan usut dari belakang, komunal yang tidak akan bawa bensin waktu sekarang ini kita ada di tengah-tengah. Wah, kita kuat banget. Ya, jadi ini waktunya sudah. Makanya tolong tanggalkan semua ambisi pribadi. Tolong tanggalkan semua dosa-dosa terselubung. Tolong tanggalkan semua kelicikan-kelicikan di dalam hidup. Tolong tanggalkan semua ini. Tolong tanggalkan, sudah nggak ada waktunya. One man show, nggak ada waktunya. Saya ulangi sekali lagi, nggak bosan-bosan. Elia turunkan api, tapi nggak bisa jalan di dalam api. Musa lihat api, tapi nggak bisa jalan di dalam api.
Hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang bisa ada di dalam api, kuat di dalam api, berjalan di dalam api. Tapi yang paling penting, memuliakan Tuhan di tengah-tengah api. Nah, itu yang paling penting. Ya, Tuhan dimuliakan di tengah-tengah api. Itu jauh lebih penting. Tuhan dimuliakan di tengah-tengah api. Ya, coba saya yakin. Ini waktunya api akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Setan pikir api akan membuat mereka terhangus. Tidak. Setan pikir api akan membuat gereja dikalahkan. Tidak. Setan pikir api akan membuat semuanya rontok. Enggak. Sorry ya, emas tidak pernah takut api. Yang takut api itu ya karet, ranting, jerami itu takut api. Emas tidak pernah takut api. Emas makin murni di tengah-tengah api. Jadi sekarang ini waktunya kita dimurnikan, Pak. Oh ya jelas, dimurnikan gitu. Rubin dimurnikan. Semua. Pastor Cornelius Wing dimurnikan. Ya kan? Pastor Hensan dimurnikan. Tapi kan Pastor Hensan udah kelihatan rohani. Tetap dimurnikan. Semua dimurnikan. Ya, Tuhan lagi show up, saya yakin. Tuhan lagi membuktikan saya. Prinsip yang saya suka dari mereka, Sadrak, Abednego, Mesak dan Abednego adalah ini dia. Ya, yang prinsip yang saya suka dari mereka adalah ini dia. Bahwa pengenalan akan Tuhan itu dibarengi dengan penyerahan total tanpa menuntut apapun. Jadi yang pertama, mereka kenal siapa Tuhan, dibarengi tandanya dengan penyerahan, totally surrender, tanpa menuntut apapun dari Tuhan. Ya, itu tuh. Akan Tuhan yang dibarengi dengan penyerahan total tanpa menuntut apapun dari Tuhan. Oh, ekspektasi mereka ya maunya ditolong. Ya, makanya mereka berkata begini. Jika Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan tolong kami. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Artinya dia sedang berkata bahwa ekspektasi kami Tuhan tolong. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ya, mereka membiarkan ekspektasinya Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan saya tahu, saya ngomong begini gampang, tapi mempraktekannya tidak mudah. Jadi mereka betul-betul membiarkan bahwa Tuhan beracara secara leluasa dalam hidup mereka. Ya. Oh, mungkin orang berkata begini, mereka kayaknya hebat itu karena iman mereka kuat kayaknya. Saya pikir enggak juga. Ya, saya pikir mereka enggak juga. Mereka juga enggak tahu apakah Tuhan akan tolong ke depan. Mereka juga enggak tahu kan. Ya. Jadi, tapi yang saya kagum adalah, ya itu tadi, bahwa mereka membiarkan ekspektasi Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka punya kerinduan, sekali lagi, Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, ya sudah, itu berarti di luar kemampuan, di luar batas, di luar kebisaan kita sebagai manusia. Ya, dan mereka tidak menuntut apapun dari Tuhan. Itu kan yang tadi kita baca di ayat yang ke-17 ya. Ya. Nah, saya tahu ini hal yang harus kita bangun sebetulnya dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi begini. Sekali lagi, kalau mereka dikatakan mereka punya keberanian yang extraordinary dibandingkan yang lain, menurut saya enggak juga ya. Mereka bukan orang-orang yang menurut saya super kok. Tahu nggak, setelah peristiwa Daniel pasal 3 ini, nama Sadrak, Mesak dan Abednego nggak muncul lagi. Udah, selesai di pasal 3 ini, selesai sudah. Mereka nggak muncul lagi. Mereka nggak bisa berkata, ini semua karena keberanian dan kemampuan mereka. Enggak. Ya. Tapi kemudian saya menyadari begini, bahwa iya, mereka itu punya pengenalan akan Tuhan, yaitu dibarengi dengan penyerahan total dan tidak menuntut apapun. Ya, kalau Tuhan sanggup tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi kalaupun enggak, kami tidak akan kompromi
untuk menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Makanya saya percaya Bapak Ibu semua, dan saya setuju kalau penyembahan itu tidak ada hubungan hanya soal misalnya ya, saya nggak setuju kalau orang berkata begini, yuk kita menyembah Tuhan yuk supaya kita diberkati. Buat saya begini, penyembahan itu tidak ada hubungan dengan berkat. Loh, berkat itu hubungannya ada di salib. Galatia 3 kan berkata, Yesus telah mati di salib supaya berkat Abraham turun dalam hidup kita. Jadi berkat itu sudah selesai, sudah tersedia di salib. Kan di saliblah kutuk ditukar jadi berkat. Tapi kalau sudah di area worship, penyembahan, ya. Nah, saya ingatkan saja, pasti semua sudah memahami ini, bahwa penyembahan kan bukan soal nyanyi kan, penyembahan kan bukan soal bermain musik, penyembahan kan bukan soal ya misalnya acara liturgi, bukan soal itu. Penyembahan itu adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Saya ulangi, penyembahan itu adalah sebuah sikap hati, bukan sikap tubuh, yang bergantung total pada Tuhan di dalam setiap keadaan dan pada segala waktu. Jadi penyembahan bukan sikap tubuh. Ada orang tubuhnya benar tapi hatinya salah kan. Ada orang kemudian begini, tubuhnya sujud mungkin, tapi ternyata hatinya tetap sombong. Ada juga. Penyembahan bukan soal sikap tubuh. Penyembahan itu sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Ya kan? Makanya kata ibadah kan ada beberapa kata kan. Ibadah liturgi, latreo, which is sekarang masih berhenti. Kita belum bisa melakukan ibadah yang liturgi sekarang ini. Ya, dengan apalagi sekarang ada wacana beberapa kota Bapak Ibu mungkin ya pengetatan sudah terjadi lagi kan. Ya kan? Bapak Ibu yang mungkin kemarin-kemarin bisa onsite service, sekarang ya berhenti. Tapi pun kalau bisa onsite tetap service latreo itu kan terbatas. Setelah 2 jam kan berhenti. Tapi kan ibadah tidak berhenti. Nah, itu yang disebut dengan ibadah Eusebia itu. Di mana kita, bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kesalehan seperti Kristus kan. Kesalehan, keserupaan. Nah, itu kan tidak akan berhenti terus-menerus. Makanya sekali lagi penyembahan adalah soal sikap hati di mana Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, tapi saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua, bahwa please, yang saya belajar dari mereka adalah ya sikap hati mereka itu betul-betul menyerah total dan tidak menuntut apapun dari Tuhan. Mereka punya ekspektasi, tapi mereka membiarkan Tuhan berkarya secara leluasa lewat hidup mereka. Dan itu artinya mereka harus mematikan semua keakuan, kebisaan, kemampuan mereka dan membiarkan Tuhan beracara secara leluasa di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita, yuk biarkan dia punya ekspektasi yang terjadi dalam hidup kita. Ya, tanggalkan semua hal. Ya ini mungkin nasihat biasa saja buat setiap kita. Tapi saya melihat mereka menurut saya mereka punya sebuah statement yang menurut saya gila sih. Dengan bahasa saya, statement pernyataan yang betul-betul berani. Ya, mereka berani sekali untuk berkata, kami punya kerinduan, Tuhan tolong. Tapi kalau enggak ya terserah Tuhan. Itu di luar kemampuan kami. Ini sikap penyerahan total yang betul-betul berserah total pada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, jadi yang pertama adalah yuk kita mesti punya pengenalan akan Tuhan dibarengi dengan penyerahan total tanpa menuntut apapun. Sekali lagi ya, setelah peristiwa ini mereka nggak ditulis lagi tuh. Jadi kalau ngomong mereka punya keberanian, nggak juga. Mereka punya kebisaan, nggak juga. Mereka punya iman lebih kuat daripada yang lain, nggak juga. Karena mereka juga nggak tahu kok Tuhan tolong atau tidak waktu mereka masuk ke dalam api. Ya kita tahu setelah selesai semuanya akan cerita itu. Tapi mereka kan nggak tahu juga apakah Tuhan menolong atau tidak. Nah, saya punya pertanyaan sekarang. Apakah ini masih ada di dalam hati kita? Penyerahan total pada Dia. Di mana kita berserah total pada Dia. Nggak sekedar nyanyi,
Nggak sekedar hanya apa ya, hanya yaitu tadi di acara-acara kebaktian yang hanya berliturgi, tapi betul-betul totally kita berserah total pada apa yang menjadi kedaulatannya di ya nggak enak sih memang ada di dalam api begini, tapi yang luar biasa Tuhan memang Tuhan yang tak pernah tinggalkan setiap kita ya. Jadi itu yang prinsip yang saya dapatkan dari mereka. Mereka tidak menuntut apapun. Tapi yang berikutnya adalah ini dia. Prinsip yang saya belajar. Kita berjalan di dalam krisis yang tidak gampang ini. Yang kedua adalah mereka itu tidak mau kompromi sedikit pun. Mereka tidak mau kompromi sedikit pun. Ya, mereka menyadari bahwa standar rohani itu memang beda dengan standar dunia. Ya, tadi di ayat 16 mereka berkata begini, tidak ada gunanya Tuhan, kami memberi jawab dalam hal ini. Oh ya, saya tadi lupa. Kalau sudah bicara tentang area penyembahan, itu bukan soal lagi berkat kan, tapi sudah berbicara tentang apa? Tentang karakter yang berubah. Makanya betul, orang yang karakternya tidak berubah, susah menyembah Tuhan. Karena kalau bicara penyembahan itu harus bicara tentang kerendahan hati, tentang mati terhadap keegoisan. Makanya saya enggak setuju kalau orang berkata, yuk kita menyembah yuk supaya sukses. Ya, berkat sudah tersedia di salib. Tapi area penyembahan itu adalah area perubahan karakter. Karena hanya orang yang sudah mati terhadap dirinya, hanya orang yang sudah sungguh-sungguh rendah hati. Saya masih ingat Kowing, impartasi di komunal kita yang lalu. Rendah hati itu ya memang bergantung total pada Tuhan. Nah, rendah hati itu betul-betul berserah pada Tuhan, kan? Dan di area penyembahan itu area adalah orang di mana berubah karakternya. Karena sekali lagi ya orang sombong nggak bisa menyembah. Pak, tapi dia pinter nyanyi. Kan tadi saya sudah katakan, nggak ada hubungan penyembahan hanya soal nyanyi. Penyembahan itu soal sikap hati yang total, sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Nah, prinsip berikutnya yang saya belajar adalah mereka memang tidak mau berargumentasi. Mereka tidak mau kompromi karena mereka sadar memang beda standar antara hal yang rohani dengan yang duniawi. Beda sekali. Mereka ngomong, Tuhan dalam hal ini kami tidak bisa memberi jawab. Ayat 16 kan, waktu Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah patung, Nebukadnezar mengancam. Memang kerajaan gelap itu selalu pakai cara-cara mengancam. Makanya ekspresi kerajaan gelap selalu ketakutan, perbudakan, ancaman, intimidasi, ya kan? Makanya saya tidak mau jadi pelayan yang suka mengintimidasi orang. Itu kan bukan dari kerajaan terang. Oh, Tuhan menegur tapi selalu memberi solusi. Kalau setan kan selalu mengintimidasi tapi tidak ada solusi. Orang terus dikekang pada ketakutan. Kalau Roh Kudus kan enggak, menegur tapi memberi solusi untuk kita kembali kepada kebenaran. Ya, nah yang luar biasa mereka tidak mau berargumentasi, mereka tidak mau debat kusir. Ya, mereka tidak mau. Sebab kalau terjadi nanti argumentasi, bisa saja mereka kemudian nanti kompromi-kompromi kan. Bapak Ibu, peristiwa Daniel pasal 3 ini adalah tahun 18 pemerintahnya Nebukadnezar. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel dan ribuan tawanan yang lain yang diambil dari Yerusalem itu, mereka ditawan di pemerintahan yang kedua dari Nebukadnezar. So artinya mereka sudah mengabdi kepada Nebukadnezar itu 16 tahun. Dan mereka terbukti excellent. Mereka itu terbukti excellent. Pekerjaannya mereka bagus, etos kerjanya mereka luar biasa. Makanya tadi saya katakan kan, penyembahan itu adalah perubahan karakter. Orang nyanyi bagus, tapi gimana karakternya, kualitas hidupnya gimana lebih penting daripada hanya sekedar soal nyanyi kan. Ya, sorry ya, pinter bahasa roh tapi bohongnya kenceng. Pinter bahasa roh tapi bisnisnya berantakan. Pinter bahasa roh tapi kemudian licik di mana-mana. Ya enggak lah. Kita enggak mainan begitu kan. Ya kan? Coba mereka 16 tahun mengabdi dan betul-betul excellent.
useful sekali, sangat berguna sekali. Saya nggak tahu Sadra jadi gubernur di mana, Mesa ada di mana, Abednego ditempatkan di mana. Tapi mereka wakil-wakil raja yang sangat excellent, sangat memberi kontribusi, sangat useful buat Nebukadnezar dan kerajaan Babel. Nah, yang ngelaporin mereka itu kan orang-orang Kasdim yang nggak suka sama mereka. Yang nggak suka kan, kalau baca ayat-ayat di atas sebelum ayat 16, itu mereka nggak suka itu. Mereka cari kesempatan. Ya kan? Karena memang mereka tidak bisa dituduh secara karakter, mereka tidak bisa dituduh secara pekerjaan, mereka itu hanya bisa dituduh lewat ibadahnya pada Tuhan. Makanya jadilah di sini yang ada di empowerment ini, jangan mau dunia tuduh kita karena karakter, jangan mau dunia tuduh kita karena kita mata duitan, jangan mau dunia tuduh kita karena kita ini tukang suka bohong misalnya. Jangan mau, saya sederhana, tapi saya tidak mau dituduh yang begitu, terlalu murahan buat saya. Saya tidak mau, saya tidak rela kalau kakak saya Cornelius Wing sampai orang berkata, jangan Kowing itu, Kowing suka bohong misalnya, Kowing itu misalnya suka nipu, enggak, saya akan marah. Kowing tidak begitu, Kowing pun akan tahu saya kan. Orang kalau tuding Rubin Ong, Rubin Ong itu ya sederhana lah, gak punya apa-apa itu, mobil gak ganti-ganti, pakaian biasa saja, jam tangannya murahan, sepatunya murah, gak apa-apa banget. Asal orang jangan tuding saya, pembohong dia, suka nyuri uang, deketin orang kaya supaya dapatkan uang. Gak mau banget saya, gak mau. Coba, ya, Sadra, Mesa, Abednego itu useful, sangat berguna. Orang-orang Kasdim tuding mereka karena mereka tidak bisa mencari titik lemah mereka. Nah, saya berharap di semua kita yang ada di empowerment ini, tolong kita itu harus dihakimi, dituding pada sisi ibadah kita pada Tuhan. Jangan mau dihakimi dunia oleh hal yang lain. Jangan. Udahlah. Makanya saya sudah tidak maulah orang hanya hebat-hebat di panggung, tapi ternyata kualitasnya nggak ada. Mereka berkata, kami tidak bisa memberi jawab. Standar kita beda memang. Ini perkara rohani, haliawi. Nggak bisa. Ya, kalau mereka berargumentasi, mereka nanti bisa kompromi. Mereka ngomong begini, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Kan Tuhan tahu kita lah, 16 tahun loh, kita kurang bukti apa sih? Boleh nggak nanti kalau musik berbunyi, kami tidak usah sujud, kami ngangguk saja lah, sudah, ngangguk saja lah. Yang penting kami setuju, ya kan? Mungkin Sadra, Mesa, Abednego ngomong begini, sayanglah jabatan kita, sayanglah fasilitas kita, udah enak kita ini. Enggak. Mereka tidak peduli itu, tidak peduli mereka. Mereka tidak peduli naik mobil apa, mereka tidak peduli dapat rumah seperti apa, mereka tidak peduli dapat fasilitas seperti apa, mereka tidak kompromi soal nilai, mereka tidak kompromi soal firman, mereka tidak kompromi soal prinsip kehidupan, mereka tidak kompromi. Saya encourage di sini yang tetap kuat di prinsip ini, walaupun saudara orang sederhana, pertahankan itu, jangan kompromikan apapun. Ini waktunya Tuhan bangkitkan para pahlawan yang murni hatinya, yang tulus seperti Mazmur 24. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Tidak hanya naik, tapi berdiri di hadapan tata kasih karunia-Nya. Orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak bersumpah palsu, orang yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Orang seperti ini yang Tuhan pakai. Ya, saya encourage yang ada di sini. Yuk, pertahankan itu. Mereka tidak mau kompromi. Ya, sebab kalau mereka memberi jawab, mereka ngomong begini, Tuhan, kita lu sama orang-orang. Mereka bisa menyalahkan keadaan. Di masa seperti ini yang tadi saya katakan, kekecewaan lagi bangkit sekarang di mana-mana. Seluruh dunia orang lagi kecewa sama pemerintah, kecewa sama institusi apapun, kecewa dalam kehidupan. Tapi kita enggak akan tuding kiri kanan. Biar kita seperti pemungut cukai yang masuk ke bait Allah, pukul dirinya dan berkata, Tuhan,
Sementara yang lain semua lihat kesegiling. Orang ahli Taurat, orang Farisi berkata, aku bersyukur, aku bukan pemungut cukai. Aku bersyukur aku bukan perempuan. Aku membayar perburuan. Ya, mereka tuding kiri kanan, tapi enggak. Pemungut cukai lihat ke dalam dan berkata, pukul dirinya, ampuni aku orang berdosa. Tuhan berkata, yang terakhir pulang di perkenan Tuhan. Jadi Mesa Abednego tidak mau. Sebab di masa seperti ini, saya berharap yang ada di empowerment ini, kita harus better, bukan bitter. Jangan pahit, jangan bitterness, jangan kepahitan. Ini waktunya berbeda lah. Kan tadi saya sudah katakan, emas itu terbukti kemurniannya di tengah api. Sebab di tengah api lah, pasir-pasir keluar dari emas. Makanya mereka berkata, kami tidak akan memberi jawab. Kami tidak mau argumentasi. Kami tidak mau debat kusir. Udah, dunia mau berkata apapun. Kita tetap punya standar yang berbeda dalam kehidupan. Standar kerajaan Allah. Ngingetin lagi saja. Kok saya jadi kayak KKR nih malam ini? Ya. Mereka tidak mau marah pada orang-orang sekeliling yang mengadukan mereka. Mereka tidak mau bitter. Mereka better. Sebab ini, justru ini waktunya kesempatan. Dalam api ini muncul orang-orang murni. Orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tidak berjiwa penipu. Orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya total buat Tuhan. Orang-orang yang tangisannya didengar oleh surga. Sudah terlalu lama ya kita definisikan revival selalu ekstravaganza. Rame ribut. Ini waktunya kembali kepada kebenaran rohani di kedalaman. Sayang sih ya, prinsip doa misalnya. Yesus berkata kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Biar Bapa sendiri yang melihat. Sekarang orang lakukan itu diekspos di mana-mana. Ya, apalagi kita di era narsisme begini. Semuanya orang coba tampilkan lewat media sosial dan sebagainya. Tapi yuk kita kembali lagi kepada kedalaman. Ingat gak waktu Bait Allah Salomo pertama kali didirikan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Batu-batu itu disusun di itu tuh lubang-lubang penggalian. Silent. Besi tidak terantuk pada benda-benda tajam yang menimbulkan bunyi yang bising. Tapi semua ada di dalam kedalaman. Ada di kedalaman. Ya, saya berharap semua kita yang ada di virtual fellowship malam ini, ya, masih punya sikap hati yang kembali lagi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gak usah marah, gak usah berargumentasi, gak usah debat kusir, gak usah salahkan siapapun, gak usah kemudian kita coba kompromikan apapun. Ini waktunya sekali lagi. Yang ada di sini jadilah better, bukan bitter. Jadilah berbeda, bukan kepahitan, bukan kecewa, bukan apa. Semua kita saya yakin sudah mengerti ini. Mengingatkan lagi saja. Ya. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kan kita sudah lama melayani Tuhan, kita sudah lama mengabdi. Kok begini? Enggak. Mereka enggak mau. Mereka berkata sudah. Kami mau tetap belajar untuk melihat apa yang Tuhan memang mau untuk kita alami dalam kehidupan. Nah, saya akan tutup dengan ini. Prinsip berikutnya adalah, ini dia prinsip berikutnya. Tujuan dari semua ini hanya satu. Sederhana sih. Bahwa Tuhan harus dimuliakan. Kan tadi saya sudah katakan ya. Ini orang-orang ini berjalan kuat, ada di dalam api. Tapi tujuannya adalah Tuhan dimuliakan di sana. Tuhan dimuliakan.
Ya kan? Kita mungkin berpikirnya kan begini, oh Tuhan dimuliakan kalau kondisi lagi sukses. Oh Tuhan dimuliakan kalau kondisi lagi baik semuanya. Tapi enggak. Mereka justru begini. Mereka memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Saya punya buku lama tulisannya Philip Yancey. Ya, buku lama saya lagi baca ulang lagi. Terjemahannya Indonesia adalah Di Mana Tuhan Saat Kita Menderita. Ya, itu diterbitkan oleh Nafiri Gabriel, kan buku lama sekali. Ya, itu buku menurut saya luar biasa. Saya baca ulang, saya geleng-geleng kepala. Saya berkata, wow. Dia berkata, justru kalau orang masih merasakan rasa sakit itu bagus. Karena kalau orang tidak lagi merasakan rasa sakit itu bahaya. Dia kasih contoh temannya dia namanya Dr. Paul Brand yang menangani orang-orang kusta. Tahu Bapak Ibu ya, orang-orang kalau sakit kusta udah parah, itu sel-sel rasanya sudah tidak bisa lagi rasakan. Makanya beberapa bagian tubuh copot. Gara-gara apa? Kadang digigit tikus mereka tidak rasa. Karena sel-sel rasa sakitnya sudah nggak ada lagi. Makanya dengan sangat berani Philip Yancey berkata, harusnya orang Kristen bisa melihat keseimbangan antara penderitaan dan kenikmatan itu paralel. Bisa membahas terlalu asik ini buku ini ya. Dia seorang yang pengamatannya memang tajam si Philip Yancey ini. Tapi kemudian saya sadar justru di tengah-tengah proses ini Tuhan dimuliakan. Tadi saya di awal katakan itu seluruh dunia ngumpul waktu itu. Tuhan lakukan sebuah hal yang begitu dahsyat. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Tujuan apa mereka diizinkan ada di dalam api? Mereka masuk di dalam api, bukan enggak loh Bapak Ibu. Mereka masuk di dalam api air itu. Mereka masuk di dalam api diikat dengan tali Babel. Tali Babel mengikat mereka. Kan mereka diikat dengan celana, dengan topi, dengan jubah kan. Diikat mereka. Mereka masuk ke dalam api diikat dengan talinya Babel. Nah, tapi begitu mereka masuk ke dalam api, jelas talinya Babel lepas. Saya secara profetik berkata, Tuhan sedang lepaskan sekarang tali-tali Babel dalam gerejanya. Apa itu Babel? Kenajisan. Apa itu Babel? Keserakahan. Apa itu Babel? Cinta akan uang, ketamakan. Apa itu Babel? Kekejian. Apa itu Babel? Kenajisan. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Babel itu adalah lambang dari Antikris. Walaupun di Perjanjian Lama, Babel itu kerajaan netral. Karena Babel dalam tanda petik justru jadi alatnya Tuhan untuk mendisiplin orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjian. Makanya mereka ditawan 70 tahun ada di Babel, di Sinea. Ya kan? Tuhan memang pakai Nebukadnezar untuk kemudian mendisiplin orang Israel supaya mereka punya hati kembali ke Tuhan. Makanya betul, di eranya Daniel. Daniel waktu ditawan di Babel itu kan kira-kira di usia 14 tahun. Sementara ada dua nabi yang hidup di era yang sama, yaitu Yeremia, Yeskiel. Yeremia usia 22 tahun, Yeskiel usia 30. Semua nabi palsu berkata, tidak mungkin, masa kita umat pilihan ditawan oleh bangsa lain, bangsa penyembah berhala. Tapi secara lantang Yeskiel dan Yeremia berkata, memang Tuhan izinkan supaya kalian punya hati yang bersih. Nah, yang luar biasa begini, waktu mereka ditawan di Babel, ya, outcome-nya dari Tuhan apa di peristiwa ini? Outcome-nya adalah ini dia. Supaya mereka berhenti punya mental victim. Tapi menjadi mentalitasnya apa? Lebih dari pemenang. More than a conquerors. Ya kan? Orang biasanya kalau ditawan begitu kan mentalnya jadi victim seperti kita sekarang ini. Waduh, banyak orang yang mentalnya jadi mental korban. Mental korban itu maunya dikasihani. Saya susah ini. Saya berat ini. Saya udah susah ini sekarang. Ya. Kita sekarang kualitas lebih dari para pemenang. Hopefully jaringan yang ada di empowerment ini, kita punya mentalitas adalah mentalitas lebih dari pemenang karena Kristus. Makanya kalau mentalitas ini ada pada kita, kita akan memberi tanpa berpikir. Kita akan berkorban tanpa lagi peduli kepada kebutuhan kita. Kalau mentalnya tidak mental pemenang,
nanti jadi mental korban. Jadi outcome dari Tuhan buat Sadra, Mesakh, dan Abednego, kamu bukan korban. Bapak Ibu tahu nggak? Orang Israel waktu itu menganggap kehadiran Tuhan kan dengan apa? Satu, bait Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tabut perjanjian. Yang ketiga adalah apa? Taurat. Nah, semua itu ada di mana? Yerusalem. Sementara mereka ada di tanah Sinea, di mana penyembahan berhala mendominasi. Tapi kenyataannya mereka tetap mengalami Tuhan tuh. Dan Tuhan lagi berkata begini. Jadi korban. Dan waktu mereka dimasukkan ke dalam api, tali Babel lepas semua. Kalau menurut saya sekarang ini, Tuhan lagi lepaskan tali Babel. Tuhan lagi utamakan ketamakan dalam hidup saya yang lagi dibakar sekarang. Ada keegoisan yang orang nggak tahu, yang lagi dibakar sekarang. Ada motivasi-motivasi jahat dalam hidup saya yang lagi dibakar. Ya, mereka masuk diikat oleh tali Babel. Waktu mereka ada di dalam api, semuanya lepas. Nggak hanya lepas, angus terbakar. Nah, kita tahu kan, waktu mereka ada di dalam, 3 orang dimasukkan. Tapi yang ada adalah 4 orang. Itu yang disebut dengan teofani. Istilah penampakan Yesus di perjanjian lama kan, teofani. Yesus ada di sana. Yesus berjalan di dalam api bersama mereka. Mereka bebas banget, bayangkan bebas banget. Mereka ngobrol, mereka bersuka cita. Tali Babel lepas semua. Sukacitanya melebihi mereka ada di luar dari api. Saya waktu melihat ini, makanya coba Bapak Ibu imajinasikan ini pemandangan yang indah banget. Yang tidak pernah ada di dunia ini. Tapi itu terjadi pada komunal yang mencintai Tuhan. Nebukadnezar dan semua orang pembesar. Tahu ujung dari pasal ini adalah apa? Dimuliakanlah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Disebutnya komunal. Tuhannya komunal. Bukan Tuhan hanya satu Superman. Dimuliakanlah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Yang melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Yang angkat mereka saja mati semua. Ya, tujuannya apa? Tuhan dimuliakan di seluruh bumi. Langsung Nebukadnezar berkata, keluar Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, sayang Sadrak, Mesakh, Abednego tidak suka bercanda ya. Kalau bercanda, kalau saya sih ngomong begini, enak saja suruh kita masuk, sekarang suruh kita keluar. Gantian kamu yang masuk. Itu kalau Sadrak, Mesakh, Abednego bercanda, gantian kamu yang masuk. Ya, cuman mereka memang orang-orang baik. Disuruh keluar, ya kan? Alkitab berkata, rambut nggak ada yang rontok. Makanya Bapak Ibu, ya kalau ada yang rontok karena stres, cobalah belajar dari Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, mereka di dalam api saja rambutnya nggak rontok, angus nggak ada. Ya, semuanya luar biasa. Kenapa mereka nggak angus? Sebab mereka nggak bau daging, mereka bau roh. Yang daging-daging pasti angus. Cuman angus, Pak. Gosong, Pak. Ya, kelintang itu. Jadi hitam. Mereka keluar. Tujuannya yang utama sekali lagi, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Please, hamba-hamba Tuhan di sini, jangan memuliakan diri sendiri. Jangan memuliakan manusia. Tuhan dimuliakan. Tolong hanya itu. Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Tidak perlu yang lain. Tuhan dimuliakan.
nama bubuk Yang saya sampaikan. Saya selesai. Maafkan kalau terlalu panjang. Thank you, Korubin. Ya. Terima kasih, Korubin, untuk sharingnya yang sangat memberkati. Tuhan berkati terus pelayanan Korubin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan